Saksi adalah informan yang sangat penting untuk memberi kesaksian tentang suatu peristiwa atau suatu kejadian yang terjadi. Saksi adalah tokoh kunci yang bisa menjelaskan sesuatu, di mana ia dapat membenarkan tetapi juga bisa mengabaikan keterangan-keterangan dalam suatu peristiwa tertentu. Saksi menjadi penting karena ia berada di peristiwa tersebut. Dan bicara tentang saksi, ada istilah saksi bisu, saksi palsu, saksi mata, saksi hidup, dan masih banyak lagi keterangan-keterangan yang bisa ditambahkan di kata saksi itu. Dari keterangan-keterangan tadi, saksi ini dan saksi itu, maka kita mengerti bahwa siapa yang benar-benar menjadi saksi atau siapa yang sungguh menjadi saksi kebenaran. Saudaraku, pentingnya saksi membuat kadangkala orang takut untuk menjadi saksi. Ketika ada kecelakaan dan ada saksi mata di situ, orang menghindari karena takut memberi keterangan. Dan saksi dalam hukum mendapat perlindungan karena ia menjadi tokoh kunci juga akan peristiwa tersebut. Kebanyakan orang takut menjadi saksi karena pasti ada ancaman dan juga takut salah, takut kata-kata yang dikeluarkan keliru dan lain sebagainya. Ketakutan-ketakutan seperti ini, keraguan-keraguan karena merasa dirinya sendiri tidak mampu, akhirnya orang tidak berani menjadi saksi. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana jika kita diminta untuk menjadi saksi kebenaran, saksi tentang Kristus? Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali muncul di dalam kalangan hidup umat beriman. Dan jawabannya sudah pasti. Orang merasa tidak siap, tidak sanggup untuk menjadi saksi. Menjadi saksi dalam tugas kepemimpinan di gereja, menjadi ketua komunitas, ketua wilayah, ketua dewan harian paroki, ataupun tugas-tugas lainnya, kelompok kategorial dalam tugas pelayanan gereja. Alasan klise yang selalu kita dengar, saya tidak mampu, saya tidak layak, saya tidak pantas. Itu alasan-alasan yang sering kali kita dengar. Bahkan ada yang mengatakan, saya tidak mengerti banyak hal, saya tidak belajar teologi dan filsafat, sehingga saya tidak mampu untuk menjadi pemimpin di dalam gereja. Saudara-saudariku yang terkasih, keraguan, kecemasan, pertanyaan, dan merasa diri tidak mampu, itu juga kita dengarkan di dalam bacaan hari ini. Ada 3 tokoh yang sebelumnya merasa tidak mampu, tetapi dimampukan untuk siap diutus, siap menjadi saksi tentang kebenaran itu sendiri. Yang pertama adalah Yesaya. Ia adalah nabi besar di dalam gereja, menjadi mulut Allah untuk mewartakan kebenaran, mewartakan sabda-sabda Tuhan. Namun sebelum itu dia mengatakan, saya tidak layak Tuhan, saya orang berdosa, saya adalah orang yang najis bibirnya, dan hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibirnya. Tetapi seperti dalam bacaan pertama dikatakan, Serafim itu datang menyucikan, membersihkan Yesaya dari segala salah dan dosanya. Dan ketika itu dengan tegas ia mengatakan, ini aku, utuslah aku. Yang kedua, Petrus. Ia adalah nelayan sederhana, nelayan kecil, dan juga bukan orang yang terkenal, bukan orang yang tersohor di daerah Galilea. Ia tidak memiliki pendidikan yang hebat seperti orang lain, tetapi dia punya ketaatan. Ketika Tuhan mengatakan, duk in altum, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam.
Dan dengan ketaatannya itu, ia mendapat kelimpahan ikan yang banyak, sampai perahunya pun tidak mampu untuk menampungnya. Maka orang-orang lain datang untuk ikut ambil bagian merasakan kelimpahan itu. Dan itulah yang menyadarkan Petrus, dan dia datang tersungkur di hadapan Tuhan dan mengatakan, "Saya orang berdosa, saya tidak layak." Namun apa jawaban Tuhan? "Jangan takut. Kamu bukan lagi penjala ikan, tetapi kamu adalah penjala manusia." Dan yang ketiga adalah Paulus. Seorang nabi yang besar, seorang rasul yang luar biasa, dengan pendidikannya, dengan juga kuasa yang diberikan kepadanya. Ia membunuh begitu banyak orang, membunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus, menangkap, memenjarakan, sehingga ia menjadi orang yang sangat berdosa. Namun perjumpaan dengan Tuhan mengubah hidupnya, dan dia tersungkur dan kemudian mengatakan, "Aku adalah rasul yang paling hina karena membunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus." Namun pembaharuan hidupnya menghantarnya untuk menjadi saksi yang luar biasa, yang mengajar tentang Kristus. Dan dalam bacaan kedua dengan tegas dikatakan, inti dari kesaksian hidup kita orang beriman, yakni cinta Allah yang luar biasa di dalam hidup kita, yang senantiasa mencurahkan rahmat-Nya, menghadirkan Yesus Kristus putranya yang mau datang dan tinggal bersama-sama dengan kita, mau mati untuk kita, untuk menebus segala salah dan dosa-dosa kita. Saudara-saudariku yang terkasih, bertolaklah lebih ke dalam. Kita mungkin seperti Yesaya bahwa kita berdosa, tidak layak. Atau kita seperti Petrus yang merasa diri kecil, tidak mampu. Atau menjadi Paulus yang seringkali menghambat orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Namun cintanya luar biasa untuk kita. Cinta Allah jauh lebih besar dari itu semua. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita semua adalah saksi Kristus bagi sesama. Kita semua adalah penjala manusia. Maka bertolaklah lebih ke dalam. Dub in altum. Kita memang kadang merasa bahwa tidak memiliki pengetahuan yang banyak, atau iman yang besar seperti sesama yang lain. Atau bahkan kita mengatakan panggilan menjadi saksi adalah tugas para uskup, imam, biarawan-biarawati, guru agama. Tetapi sabda Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk menjadi saksi. Dalam ketidakmampuan kita, Allah memberikan pengetahuan. Dalam kedosaan kita, Allah melayakkan. Dalam keraguan kita, Allah meyakinkan. Untuk itu, mari perkuat diri kita dengan pengenalan akan Kristus secara lebih mendalam dan siap untuk bersaksi tentangnya. Allah membutuhkan ketaatan dan kesetiaan kita. Ini aku, utuslah aku. Itulah jawaban kita untuk siap menjadi saksi dalam pelayanan kepada Tuhan, pelayanan kepada sesama, pelayanan di tempat tugas kita, pelayanan di keluarga, pelayanan di mana saja kita berada. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.